Halo Bapak Ibu Guru, salam bahagia ya untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat salah satu fitur dari platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat pelatihan mandiri, terutama untuk tema pertama ya, untuk modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari platform Merdeka Mengajar, bahwa kita diajak untuk bisa belajar secara mandiri melalui pelatihan mandiri ini. Maka langsung saja ya kita akan coba untuk ini ya, untuk masuk ke dalam aplikasi guru Merdeka Mengajar. Nah, langsung saja masuk ke alamat ini ya, https://guru.kemendikbud.go.id/home. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk ke sini ya. Setelah itu kita akan masuk. Kita menggunakan akun Belajar ID kita untuk masuk. Ini punya saya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke fitur ini ya, fitur instrumen guru, mulai dari asisten murid, perangkat belajar, bukti karya, kemudian pelatihan mandiri, video inspirasi, kemudian komunitas. Nah, kita akan mencoba untuk melihat yang pelatihan mandiri ini. Seperti judulnya, memang hari ini kita akan mencoba untuk melihat yang fitur pertama ini ya, mengenai belajar Merdeka Belajar. Kemudian untuk modul 1, ini akan ada 5 modul di Merdeka Belajar ini. Kita akan mulai satu persatu ya. Ini mulai dari mengenali diri, kemudian apa namanya? Mendidik dan mengajar. Kita akan lihat satu. Hari ini kita akan coba untuk mengenal diri dan memahami sebagai pendidik dulu ya. Ini yang akan kita coba hari ini. Nah, di sini ada 3 materi di pelajaran mandiri ini. Nah, kita harus mengikuti satu persatu dari pelatihan ini, mulai dari kita nanti akan melihat pertama, kita akan melihat video penjelasan mengenai pengenalan diri. Nah, kita diminta untuk menonton video ini sampai selesai. Intinya bahwa dalam video ini kita diajak untuk bersama-sama melihat diri kita dan peran kita sebagai pendidik. Nah, nanti setelah selesai video ini, nanti kita diminta untuk menuliskan pemahaman. Jadi nanti pemahaman ini harus kita klik, kemudian kita akan diberikan pertanyaan ini. Ya, jadi nanti ini akan menjadi sarana kita untuk mengetahui seberapa pemahaman kita. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk berefleksi mengenai ini ya, mengenai kalau kita lihat ini hasil refleksi saya. Jadi mengenai peran apa yang dominan yang Anda lakukan kepada murid Anda setelah kita melihat penjelasan video tadi. Kemudian setelah menyelesaikan ini, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu peran saya sebagai guru. Nah, peran saya sebagai guru itu sama, jadi kita nanti diminta untuk melihat video seperti ini. Nah, ini intinya bahwa kita diajak untuk sekali lagi melihat peran kita sebagai guru, bahwa guru bukan seperti dulu ya, untuk menjadi satu-satunya sumber pengetahuan atau sumber ilmu, tapi kita diajak untuk menjadi semacam fasilitator, jadi memfasilitasi siswa sesuai dengan keadaan mereka gitu ya. Kemudian kita nanti setelah itu diajak untuk melihat pemahaman, sama ya, nanti ada pertanyaan seperti ini yang harus kita jawab, hanya satu soal. Nah, ini yang kemudian harus kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya juga sama. Jadi untuk satu pendalaman materi ini mengenai mengenali diri sebagai peran sebagai pendidik, ini memang ada beberapa poin ya yang harus kita kerjakan, dan yang terakhir adalah ingin menjadi guru seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi parameter bagi kita, atau untuk istilahnya merencanakan kita mau jadi guru seperti apa setelah melihat penjelasan-penjelasan tadi gitu. Jadi ini akan mendorong kita, menginspirasi kita, aku nanti mau menjadi guru seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi
pembelajaran di materi untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, ini sekali lagi ada 3 materi yang harus kita pelajari. Nah, kemudian kita akan mengerjakan yang namanya post test. Nah, kita akan dalam mengerjakan post test ini kita akan mencoba melihat post test ini. Jadi kita akan disuguhkan beberapa pertanyaan, ya ada 10 pertanyaan mengenai post test ini. Kira-kira seperti ini bentuknya Bapak Ibu ya. Kita akan coba bahas sama-sama mengenai post testnya. Yang pertama, berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam sistem pendidikan di sekolah. Ini ada opsinya ada 4, A, B, C, dan D. Apakah mengajari murid materi tentang kebudayaan, guru membutuhkan peraturan yang harus dipatuhi dalam kelas, atau mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri, membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Kemudian yang D, murid harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan. Nah, ini tentu jawabannya akan yang C Bapak Ibu ya, karena memang dalam pembelajaran kita sungguh-sungguh mempercayakan murid-murid kita untuk bekerja dengan mandiri, dan kita hanya butuh membimbing dan mengarahkan murid-murid kita. Saya kira yang jelas ya Bapak Ibu ya, jadi itu jawabannya yang C. Kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua, apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Apakah yang A, manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri namun perlu dibantu oleh orang lain di sekitarnya untuk menentukan keputusannya. Kemudian apakah B, manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung dengan orang lain? Ataukah C, manusia yang fokus dengan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan merdeka? Atau apakah yang C, yang D, jadi manusia sorry agak kelewatan ya. Nah, jadi memang yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah manusia itu memang makhluk yang tidak bersandar pada kekuatan manapun, tapi kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain, bahwa keberadaan orang lain itu tidak menentukan seseorang. Jadi mereka bisa bersandar pada kekuatan lahir dan batin mereka sendiri. Kita hanya membantu, sekali lagi hanya membantu. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan nomor 3, pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, dasar hidupnya, kekuatan kodratnya atau potensinya. Jadi sekali lagi pendidik kita sebagai guru ya memang hanya akan memperbaiki kodrat atau bawaan lahir dari anak, yaitu soal perilaku. Karena seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa sesungguhnya mereka atau kita semua hadir di dunia ini sudah membawa kodrat masing-masing. Kita hanya dibantu untuk memunculkan supaya itu nampak, supaya itu terolah sehingga muncul perilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat pertanyaan yang keempat. Berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seseorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Kecuali, ini yang kecuali ya, berarti yang bukan. Memahami peran diri sebagai pendidik, kemudian menambah kapasitas diri sebagai pendidik, menuntun perencanaan kegiatan pembelajaran, kemudian adaptif, relevan dengan tujuan pembelajaran murid. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia. Jadi memang yang terutama harus kita lihat adalah soal memahami peran kita sebagai pendidik. Bukan pertama-tama menambah kapasitas diri ya, jadi memahami dulu jadi peran kita sebagai pendidik. Kemudian
dalam pembelajaran tentu kita harus merancang perencanaan pembelajaran. Nanti kita akan disuguhkan oleh yang disebut dengan capaian pembelajaran atau CP. Kemudian kita diminta untuk membuat namanya alur tujuan pembelajaran sehingga nanti memunculkan modul yang akan menjadi sesuatu praktis yang diharapkan sih bisa adaptif dan relevan dengan tujuan pembelajaran murid. Itu yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat pertanyaan yang kelima, jadi sebagai guru apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid? A. Pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. Kemudian B. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sikap untuk terus belajar. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap untuk terus belajar, serta mendampingi murid untuk bisa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini opsi yang D, apakah kelihatan? Opsi yang D, keterampilan, wawasan, pengetahuan, dan mengajarkan merdeka bersosialisasi. Jadi tentu jawabannya akan lebih ke A, Bapak Ibu ya. Jadi memang apa namanya yang disampaikan oleh Gajah Dewantara adalah mengenai soal pengetahuan, kemudian keterampilan, wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. Atau karakter di sini memang dalam pembahasan lain itu adalah soal budi pekerti. Jadi budi pekerti dan karakter itu adalah hal yang sama. Jadi ini yang mencoba untuk ditekankan karena sekali lagi ini nanti menyangkut perilaku. Tadi kan di soal sebelumnya sudah kita bahas soal kita mencoba untuk memperbaiki perilakunya. Jadi untuk pertanyaan yang keenam, untuk memperbaiki ilustrasi tentang pentingnya pendidikan anak, Gajah Dewantara menyamakan seperti A. Mendidik keluarga, B. Mendidik masyarakat, C. Mendidik teman, D. Mendidik guru. Jadi memang menurut Gajah Dewantara untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya pendidikan anak, kita mengandaikan bahwa kita itu mendidik masyarakat karena sekali lagi menyangkut soal perilaku, menyangkut bukan soal diri saja tapi juga menyangkut orang lain. Bagaimana murid kita ini bersinggungan atau berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Nanti akan lebih kita lihat mengenai profil belajar Pancasila ya, yang kemudian juga menekankan soal gotong royong, kebersamaan bersama orang lain. Itu untuk yang keenam mengenai ilustrasi mengenai pentingnya mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat. Jadi sekali lagi bukan hanya soal personnya saja tapi soal perilakunya dalam mengenai diri dan juga bersama orang lain. Kemudian pertanyaan nomor 7, murid-murid kita saat ini adalah generasi digital naratif, fasih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud dengan generasi digital naratif? Nah ini apakah A. generasi yang tumbuh di era transisi digital? Apakah B. generasi yang tumbuh sebelum perkembangan teknologi digital? Apakah C. generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital? Apakah D. generasi yang menemukan teknologi digital? Jadi kalau kita lihat mengenai generasi digital naratif ini tentu bukan soal menemukan atau bukan soal transisi, tetapi memang anak-anak kita atau murid-murid kita saat ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa soal gadget ya, soal gawai itu menjadi hal yang memang sudah akrab ya, mulai mungkin dari bayi saat ini sudah dibekali atau sudah sudah bersinggungan dengan barang-barang digital ya, termasuk gawai-gawai yang kita miliki. Jadi sekali lagi untuk naratif digital bukan soal transisi atau soal tumbuh dan berkembang, tapi soal lahir dan tumbuh dalam era digital.
Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 8. Dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadi murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan? Jadi apakah A. kesenian, B. kebudayaan, C. adat istiadat, D. keterampilan? Sekira yang mau kita lihat di sini adalah soal kebudayaan. Jadi memang menjadi guru itu ya membentuk sebuah kultur atau budaya di mana dibangun di atas karakter atau budi pekerti yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, atau yang mau mencoba kita wujudkan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menampilkan budaya-budaya soal keimanan, ketakwaan, budi pekerti yang luhur, kemudian bernalar kritis, kreatif, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global. Ini menjadi hal yang memang menjadi akan kedepannya akan menjadi kultur atau budaya masyarakat, di mana memang dalam eh, sosial masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Kemudian berikutnya, nomor 9, untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang diperlukan, yang perlu dimiliki oleh seorang guru? Apakah inovatif, efektif, adaptif, atau reflektif? Jadi ini menjadi penting juga Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya adalah perubahan zaman. Perubahan zaman tentu kita lebih bukan pertama-tama soal inovasi. Inovasi sangat penting, tapi lebih kita akan menekankan soal adaptif ini atau penyesuaian. Atau kalau dalam istilah lain itu kita masuk ke apa namanya daya tahan kita terhadap situasi perubahan zaman. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting juga ya untuk beradaptasi, sehingga kalau kita beradaptasi dengan teknologi, dengan perkembangan zaman, maka inovatif agar pembelajaran lebih efektif, kemudian memunculkan unsur-unsur reflektif itu menjadi hal yang memungkinkan. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertanyaan nomor 10. Jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka perlu melakukan hal sebagai berikut, kecuali memastikan muridnya selalu sukses dalam proses pembelajaran, memahami keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan murid-muridnya untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan, D. menempatkan diri sebagai rekan belajar serta sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai dan dan membutuhkan. Nah, jadi pertanyaan yang ini tentu kita akan melihatnya dengan ini ya, dengan melihat bahwa memang sekali lagi kesuksesan proses pembelajaran itu bukan kalau dulu kan kita pokoknya yang penting mencapai KKM begitu. Jadi itu orientasinya adalah kita melihat kesuksesan itu ya nilainya bagus gitu ya, melebihi KKM. Tapi sekarang lebih kepada karena kata kuncinya adalah manusia memiliki empati, maka kita diajak untuk memahami keberagaman, bahwa murid-murid kita itu memang memiliki sifat karakter yang berbeda. Kemudian saling menerima kelebihan dan kekurangan itu menjadi hal yang penting juga. Yang terakhir itu menempatkan diri sebagai rekan belajar, sehingga akan timbul rasa saling memahami, menghargai dan membutuhkan, karena kita sekali lagi menempatkan sebagai rekan belajar yang setara. Jadi Bapak Ibu guru itu yang menjadi ini ya, menjadi pretest post-test maksud saya tentang modul pertama. Mereka belajar tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa kerjakan ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan modul satu persatu. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi
kita diajak sekali lagi untuk bisa secara mandiri belajar mengenai ini ya, mengenai em, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu Guru, untuk saat ini cukup. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tunggu di channel ini ya, jadi silakan yang belum subscribe silakan subscribe. Jadi nanti kita akan mencoba untuk masuk ke modul yang kedua, Merdeka dari platform Merdeka Belajar ya, mengenai platform Merdeka Mengajar di modul Merdeka Belajar. Oke, demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah mengikuti channel ini dari awal sampai akhir. Semoga ini berguna bagi kita semua. Bye bye, salam bahagia Bapak Ibu.